Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji syukur hormat bagimu Tuhan Allah atas kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Sekarang kami rindu belajar dari kebenaran firman-Mu. Mari Engkau menguduskan, menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan dimampukan juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyatakannya bagi kami, biarlah Engkau berkati, urapi dengan kuat kuasa-Mu, sehingga dapat berbicara mewakili Tuhan bagi kami, sehingga kami diberkati. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah menjadi berkat sepanjang masa. Menjadi berkat itu berarti kita sudah terlebih dahulu mengalami berkat sehingga kita bisa menjadikan berkat bagi orang. Orang yang menjadi berkat itu adalah harus orang yang benar. Orang yang benar di dalam perjanjian lama ketika Mazmur ini ditulis adalah orang-orang yang mengenal Allah yang benar. Yaitu siapa? Allah, Yahweh, yang memperkenalkan dirinya melalui Musa kepada bangsa Israel. Allah yang berfirman di Gunung Sinai kepada bangsa Israel melalui Musa. Jadi orang benar adalah orang yang mengenal Allah yang benar. Dan orang yang melakukan firman-Nya di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga bukan saja dia dipanggil sebagai orang benar secara statusnya, tetapi juga orang yang perilakunya, hidupnya benar, berlaku setia di hadapan Tuhan. Kita melihat Daud dipanggil orang benar karena apa? Kecintaannya kepada hukum Taurat dan perilakunya yang selalu dilakukan seturut dengan firman Tuhan, sekalipun ada kelemahan, ada dosa yang dia lakukan, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan Allah yang benar. Maka dia dipanggil sebagai orang yang benar. Dan bagi kita, siapakah orang benar itu? Orang yang hidupnya sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Orang yang hidupnya sudah dikuduskan melalui karya Kristus di kayu salib. Dan juga orang yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah orang benar. Dan gambaran yang dipakai pemazmur terhadap orang-orang benar, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, dan orang yang mencintai dan melakukan firman Tuhan, digambarkan sebagai apa? Pohon korma dan pohon aras Libanon. Ada dua hal yang kita pelajari dari kedua pohon ini. Yang pertama, pohon korma. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pohon korma itu hidup di padang gurun, di mana air sangat sulit. Maka ketika pohon korma itu ditanam, hal yang pertama terjadi adalah akarnya yang terlebih dahulu bertumbuh ke dalam tanah untuk mencari sumber air yang menjadi sumber hidupnya. Barulah kemudian dia akan bertumbuh ke atas setelah dia memiliki akar yang kuat, sumber yang kuat, air bagi hidupnya. Yang kedua, pohon aras di Libanon. Kebalikan dari pohon korma, pohon aras di Libanon ini tumbuh di dataran yang sangat tinggi, di pegunungan. Kita tahu di pegunungan itu angin sangat kuat, kencang, menerpa. Tetapi yang terjadi bagi pohon aras adalah apa? Dia sekalipun diterpa angin yang kencang, dia akan tetap lurus tumbuh ke atas dan bertunas ke samping. Dan akhirnya dia menjadi pohon yang sangat kuat. Pohon aras dipakai dalam membangun bait Allah pada zaman Salomo dan juga membangun istana Salomo. Apa yang mau kita lihat dari kedua hal yang disampaikan oleh pemazmur, pohon korma dan pohon aras ini bagi kita sebagai orang benar? Yang pertama, orang benar itu akan tetap bertumbuh sekalipun keadaannya sulit.
Ya, keadaan bagi hidupnya sendiri sulit. Pohon korma itu hidup di lingkungan yang sulit di padang gurun, tetapi dia akan tetap kuat dan kokoh karena apa? Dia berakar. Kemudian pohon aras, sekalipun banyak tantangan, banyak godaan, banyak hempasan dari luar dirinya, dia akan tetap bertumbuh lurus ke atas sehingga goncangan dan tantangan, hempasan angin itu akan membuat pohon semakin kuat. Sehingga dia dipakai di dalam pembangunan bait Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang benar itu harus berakar kuat di dalam firman Tuhan. Sebagai sumber kehidupan kita. Makanya pemazmur memakai kata ditanam di bait Tuhan. Orang benar itu seumpama pohon yang ditanam di bait Tuhan. Di mana apa? Kehidupannya itu bersumber dari anugerah Tuhan yang besar. Bersumber dari kasih karunia Tuhan yang ajaib di dalam hidupnya. Sehingga yang menjadi pondasi di dalam hidupnya, yang menjadi sumber dalam hidupnya adalah apa? Kebenaran firman Tuhan, kuasa Tuhan, dan pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga di dalam lingkungan yang demikian, dia akan bertumbuh secara benar dan baik. Kita tahu bait Allah itu adalah representasi kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Bait Allah, representasi kekudusan Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Bait Allah, representasi kehadiran kemuliaan Allah. Jadi ketika ditanam di dalam bait Allah, itu bisa kita pahami adalah orang yang bergantung penuh kepada Allah. Orang yang bergantung penuh kepada anugerah dan kuasa Allah. Yang berikutnya adalah apa? Orang yang menjaga kekudusan hidupnya di dalam kekudusan Allah. Karena hanya orang-orang yang kudus, yang dikuduskan, yang layak untuk hadir di dalam bait Allah. Kemudian apa? Orang yang membangun relasi yang baik dan intim dengan Allah di dalam bait Allah. Jadi orang yang benar, orang yang mau dipakai Tuhan menjadi berkat, itu harus memiliki akar yang kuat di dalam firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, membangun relasi yang bagus dengan Tuhan, dan menjaga hidupnya tetap benar dan kudus di hadapan Tuhan. Inilah orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana kehidupan relasi kita dengan Tuhan? Itu akan menjadi gambaran bagaimana kita bisa tetap bertahan di tengah dunia yang sulit dan bagaimana juga kita akan bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang sulit. Keadaan COVID harusnya menjadi satu kesempatan bagi kita untuk menyatakan cahaya kasih Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Karena di dalam keadaan sulitlah orang-orang benar, orang-orang percaya bisa menjadi berkat. Dan pada masa tua mereka pun masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Pak, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, pohon korma dan pohon aras semakin tua akan semakin baik. Semakin kuat, kualitasnya semakin baik. Hanya pohon bambu yang semakin tua yang semakin tak enak. Kalau bambu semakin muda semakin enak, diarsik dan dijadikan sayur. Jadi demikian juga orang benar. Tidak ada tantangan, tidak ada hambatan, tidak ada sesuatu pun yang menjadi masalah tantangan bagi kita. Alasan bagi kita untuk tidak dipakai Tuhan menjadi berkat di dalam hidup kita. Sering yang menjadi alasan bagi kita tidak mau dipakai Tuhan, tidak mau menjadi berkat, tidak mau melayani Tuhan. Karena apa? Kita melihat kepada kekurangan, kelemahan, keterbatasan yang kita miliki.
kita tidak melihat kepada anugerah Allah yang ajaib, kepada kuasa Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang ajaib di dalam hidup kita. Sering kita melihat kekurangan kelemahan kita. Baik, saya ini sudah tua, nggak kuat lagi, nggak bisa lagi melayani Tuhan. Saya ini tidak punya kemampuan berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak bisa melayani Tuhan. Saya ini memiliki kemampuan ekonomi sosial yang kurang, tidak bisa mendukung pelayanan. Sering kita melihat kekurangan, keterbatasan, kelemahan di dalam diri kita, sehingga kita tidak mau bergerak dipakai oleh Tuhan untuk memberkati keadaan di sekitar kita. Tetapi yang seharusnya terjadi adalah apa? Kita melihat ketidakterbatasan Allah, kemahakuasaan Allah. Sehingga dengan melihat kemahakuasaan Allah, kita bergantung penuh kepada anugerah Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada pertolongan dan kuasa Tuhan. Sehingga di dalam hal kecil yang kita lakukan, ketika kuasa Tuhan bekerja di sana, maka pekerjaan besar bisa terjadi. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud ketika berperang melawan Goliat, dia tidak memandang kepada dirinya yang masih muda dan kepada peralatan perang yang dia miliki. Tetapi dia melihat kuasa Tuhan yang menyertai. Sehingga dengan peralatan yang sederhana, dia bisa mengalahkan Goliat dengan senjata perang yang lengkap. Dalam mujizat Yesus memberi 5.000 orang makan laki-laki. Tidak dicatat perempuan dan anak-anak. Murid-murid melihat kepada jumlah orang yang harus mereka beri makan ketika Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Mereka melihat, Tuhan, kita tidak punya apa-apa. Hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ketika Yesus berkata, bawalah semuanya kemari kepadaku. Dan dia berdoa sehingga kuasa Tuhan bekerja. Mujizat besar terjadi. Dengan 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang laki-laki. Makan sampai kenyang. Dan sisa 12 keranjang. Kata orang karena tidak ada orang Batak di sana makanya bersisa. Apa yang mau saya katakan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Hal sekecil apapun yang kontribusi kita di dalam kerajaan Allah, pekerjaan Tuhan, ketika kita berserah membawa kepada Tuhan dan kita memohon kuasa Tuhan bekerja di sana, maka sebenarnya pekerjaan besar sudah dimulai. Pekerjaan besar sudah sedang bergerak dan pada waktu Tuhan akan dinyatakan. Apa yang kita miliki? Waktukah yang sedikit berdoa bagi pelayanan? Maka silakan berdoa. Materikah yang sedikit? Maka serahkan, doakan kepada Tuhan, aku mau berkontribusi dalam pekerjaanmu. Maka serahkan. Maka Tuhan juga bisa bekerja di sana. Tenagakah Tuhan, ini yang aku punya? Maka serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita sering melihat kontribusi orang yang besar sehingga kita merasa minder. Tetapi di dalam pandangan Tuhan tidak ada sesuatu hal yang terlalu kecil sehingga Tuhan menutup mata. Dan tidak ada sesuatu hal yang terlalu besar untuk disanjung oleh Tuhan. Di mata Tuhan bukan seberapa besar yang kita berikan. Tetapi seberapa rela, seberapa taat kita mau melakukannya di hadapan Tuhan. Dan seberapa rela kita menyerahkannya ke hadapan Tuhan. Kita lihat persembahan janda miskin yang hanya sepeser, Tuhan memuji. Karena apa? Ada pengorbanan besar yang terjadi di sana. Sering kita melihat kepada alasan-alasan karena kelemahan dan kekurangan kita. Sehingga apa? Kita tidak mau. Padahal sebenarnya Tuhan sedang mengutus kita di mana kita berada sekarang untuk memproklamasikan
kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebenaran Tuhan, kasih Tuhan. Melalui apa? Kehadiran kita di sana. Itu yang dinyatakan. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Artinya Bapak Ibu, seluruh perjalanan hidup kita, seluruh apa yang terjadi di dalam hidup kita, itu adalah sejarah tulisan-tulisan karya Allah di dalam hidup kita. Yang seharusnya itu kita beritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga orang dapat melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib yang terjadi di dalam hidup kita. Karena untuk itulah tujuan hidup kita, menceritakan kemuliaan, kebesaran Tuhan. Banyak hal kecil yang bisa kita kerjakan. Banyak metode, banyak cara bagaimana kita bisa memberkati orang. Dan jika kita melihat di sekeliling kita dengan masalah yang terjadi pada saat ini, jangan pernah kita menutup mata dengan katakan, masalahku saja pun belum selesai. Masakan aku menolong dia menyelesaikan masalahnya? Kita sering melihat kepada masalah kita yang belum terselesaikan, sehingga kita tidak mau terlibat dengan masalah orang. Bapak Ibu, saya meyakini ketika ada di lingkungan kita sesuatu yang kurang baik, tidak benar, sebenarnya Tuhan sudah sedang mengutus kita untuk melakukan sesuatu di sana. Sehingga kehadiran kita boleh menjadi berkat di sana. Sama seperti Yusuf yang diutus ke tanah Mesir, apapun yang dipegangnya menjadi lebih baik. Demikianlah seharusnya kehadiran kita. Mungkin tetangga kita boleh berselisih, kita hadir di sana untuk menolong mereka. Mungkin anak-anak tetangga kita ada yang punya karakter yang tidak baik. Maka kehadiran kita menolong mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin di sekitar kita ada yang kekurangan secara ekonomi. Maka kehadiran kita bisa menjadi berkat di sana. Dengan menatakan bahwa Tuhan memberkati mereka melalui hidup kita. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Matius 10 ayat 40 sampai 41, Yesus mengatakan, ketika seseorang menyambut orang benar, maka dia memperoleh upah sebagai orang benar. Ketika orang menyambut seseorang sebagai nabi, maka ia memperoleh upah sebagai nabi. Dan apapun yang kamu lakukan terhadap anak kecil ini, karena dia adalah muridku, maka upahnya akan besar di surga. Ada banyak pelayanan, ada banyak pekerjaan yang berkaitan dengan kerajaan surga yang dikerjakan. Baik melalui yayasan kita, YPDPA, maupun gereja, maupun badan-badan lain. Mungkin kita tidak bisa secara langsung ikut terlibat di sana. Tetapi apa yang mau sampaikan melalui firman Tuhan ini? Ketika kamu menyambut seorang nabi sebagai nabi, maka kamu memperoleh upah sebagai nabi. Artinya apa? Upah sebagai nabi yang kita terima, kita tidak harus menjadi nabi. Tetapi ketika kita menopang hidup seorang nabi, ketika kita mendukung pekerjaan seorang nabi, ketika kita memfasilitasi hidup seorang nabi, maka kita juga memperoleh upah sebagai nabi. Jika ibu-ibu tidak bisa pergi memberitakan firman, menginjili ke daerah-daerah, atau apapun yang berkaitan dengan kerajaan Allah, maka ketika kita mendukung, memfasilitasi, mensupport pekerjaan kerajaan Allah, maka sebenarnya kita sudah memperoleh upah sebagai orang-orang yang diutus. Menurut firman yang kita baca ini. Maka ketika hamba Tuhan berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, apakah kita berdoa supaya apa yang disampaikan itu memberkati orang-orang yang mendengarnya? Ketika ada orang yang pergi memberitakan firman Tuhan, menginjili, apakah kita berdoa, mensupport baik dana, doa, tenaga,
Sehingga pekerjaan yang mereka kerjakan itu memberkati. Ada banyak hal, baik besar, baik kecil, yang kita lakukan di dalam hidup kita untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Tidak perlu kita terlibat langsung, tetapi ketika kita mensupport, maka upah kita adalah sama dengan orang-orang yang terlibat langsung di dalam melakukan pekerjaannya. Paulus selalu memohon dukungan doa kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya, supaya apa? Dia tetap kuat, kokoh, dan setia dalam memberitakan Injil. Maka pertanyaan bagi kita juga, apakah kita pernah berdoa bagi hamba-hamba Tuhan? Apakah kita sering berdoa bagi hamba-hamba Tuhan supaya mereka tetap setia, berdiri teguh di dalam kebenaran, tidak jatuh ke dalam dosa? Dan saya mengerti, kita pasti semua tahu ada banyak hal yang bisa kita kerjakan menjadi saluran berkat. Sehingga orang-orang di sekitar kita dapat melihat kebesaran Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu tidak perlu malu dengan apa yang ada pada kita. Kita tidak perlu merasa rendah diri dengan apa yang kita kerjakan sekecil apapun. Karena apa? Tuhan Allah yang melihat itu akan mengerti dan memahami dengan segala keterbatasan. Dan tidak ada hal kecil yang Tuhan menutup mata sehingga dia tidak bisa memakainya dengan kuasanya menjadi saluran berkat bagi orang di sekitar kita. Dan juga tidak ada hal yang terlalu besar yang dapat kita banggakan untuk menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita. Tetapi semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai penutup, Ibu-ibu, saya mau menyampaikan sebuah cerita kisah nyata di Amerika. Ada seorang gadis kecil, kulit hitam, miskin, punya rumah di samping gereja yang besar. Dia rindu untuk setiap minggu beribadah, sekolah minggu di gereja itu, tapi karena dia orang miskin, kulit hitam, dia tidak diizinkan, sehingga setiap hari minggu dia beribadah di luar di samping gereja mendengarkan firman Tuhan. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mau membangun sebuah gereja di mana semua orang boleh beribadah di sana. Dan kemudian dia membeli sebuah celengan dan dia ditulis di sana untuk pembangunan gereja untuk semua orang. Dan dia hanya punya uang 5 sen dimasukkan ke dalam celengan. Beberapa tahun lamanya uang dalam celengannya tidak bertambah, tetapi musibah terjadi bagi keluarga ini. Rumah mereka terbakar dan anak ini juga meninggal di dalam kebakaran. Tetapi celengannya tetap utuh beserta dengan suratnya di dalamnya. Kemudian masuk ke surat kabar dan dibaca oleh seorang pengusaha. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Pengusaha ini kemudian membeli sebidang tanah dan membangun sebuah gereja di mana semua orang dapat beribadah di sana. Yang mau saya sampaikan adalah hal kecil ketika kita mau bekerja dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan mau diperlengkapi dan dipakai oleh Tuhan, akan menjadi pekerjaan besar di dalam tangan kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari berikan hidup kita, berikan apa yang ada pada kita, berikan semua talenta kita, serahkan semuanya kepada Tuhan sekecil apapun. Ketika kuasa Tuhan bekerja di sana sudah dimulai pekerjaan besar yang mungkin menurut waktu Tuhan akan dinyatakan dan andil kita ada di sana. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau sudah memilih kami dan menyelamatkan kami melalui karya Kristus di kayu salib. Sehingga Engkau juga memanggil kami menjadi alat-alat di dalam kerajaan-Mu. Oleh karena itu perlengkapi dan kuatkan kami sehingga semua potensi kami, talenta kami dapat kami persembahkan kepada Tuhan sekecil apapun. Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ini kami Tuhan, kuatkan dan perlengkapilah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.